Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya M. Ramadan Okta Pratama dengan NIM 22206037172. Di sini saya akan mereview kedua jurnal. Yang pertama itu yang akan kita review adalah jurnal dengan judul Analisis Penggunaan Economic Value Added atau yang bisa disebut dengan EVA dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Daya Anugrah Mandiri Kota Palopo. Baik, kita langsung saja untuk jurnal yang pertama dari Industries Journal. Nah, di dalam Industries Journal ini terdiri dari judul sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya jurnal ini menggunakan jurnal manajemen, bisa dilihat yang sudah saya stabilkan di sini. Selanjutnya volume dan halaman. Volumenya ini adalah volume ketiga nomor 2 2017. Bisa dilihat di bagian sini yang sudah saya berikan tandanya. Terus review. Di sini saya sendiri yang akan mereview dari jurnal ini dengan tanggal reviewnya tanggal 24 Mei 2025 dengan nomor ISN-nya itu adalah 23391510. Bisa dilihat di sini yang sudah saya stabilo. Untuk link jurnalnya sudah saya cantumkan, bisa dilihat kalau teman-teman ingin melihatnya, sumber jurnal yang sudah saya dapatkan. Baik, kita langsung saja masuk kepada hasil review jurnal tersebut. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini perusahaan sektor otomotif sekarang ini menjadi hal yang patut untuk diperhitungkan bagi investor, yang dimana dalam situasi ini, karena di Indonesia itu tiap tahunnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor, baik itu mobil dan motor, itu selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi dasar dalam peningkatan jumlah produksi dan penjualan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang bersamaan dengan kemampuan daya beli masyarakat menengah ke atas, yang dimana cenderung meningkat. Dari latar belakang ini saya mendapatkan di bagian pendahuluan yang sudah saya stabilo. Selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada PT Daya Anugrah Mandiri dengan menggunakan alat ukur Economic Value Added atau bisa disebut dengan EVA. Tujuan penelitian ini saya dapatkan di bagian paling pertama, yaitu abstrak yang sudah saya tandai, yang menggunakan alat ukur EVA. Selanjutnya subjek penelitiannya. Nah, subjek penelitiannya ini berasal dari PT Anugrah Mandiri Cabang Palopo, yang dimana sebuah perusahaan dealer sepeda motor merek Honda yang berlokasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang dimana berfokus pada kinerja keuangan perusahaan tersebut selama dari tahun 2012 hingga 2016 dengan menggunakan metode Economic Value Added atau EVA sebagai subjek penelitiannya. Untuk saya mendapatkan dari subjek penelitian ini, saya dapatkan di sebagaimana di bagian hasil analisisnya, yang dimana di dalam analisisnya ini ada banyak perhitungan dari biaya modal rata-ratanya, yang
yang dari periode tahun 2012 hingga 2016. Jadi bisa disimpulkan bahwa subjek penyelidikannya ini berasal dari perusahaan dealer sepeda motor Honda yang berlokasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang dimana dari jurnal ini berfokus pada kinerja keuangan perusahaan tersebut dari 2012 hingga 2016. Selanjutnya adalah asesmen data, yang dimana menggunakan dua metode, yaitu analisis deskriptif atau menyusun dan menyajikan data pendapat beban laba bersih dan struktur modal perusahaan selama 5 tahun dari 2012 hingga 2016 dengan menggunakan metode value added sebagai metode utama menilai kinerja keuangan perusahaan. Itu bisa dilihat pada di sini di bagian metode penelitiannya. Di dalam metode analisisnya itu menggunakan deskriptif dan metode ekonomi value. Bisa dilihat. Selanjutnya di bagian metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ini menggunakan primer dan sekunder, yang dimana data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari respon-respon dari melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder itu berasal dari catatan-catatan perusahaan. Contohnya itu sejarah singkat perusahaannya itu, terus juga struktur organisasi maupun komposisi karyawan dan lain-lain sebagainya. Metode penelitiannya itu bisa saya lihat ada di sini di bagian metode penelitian di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya langkah penelitian. Nah, langkah penelitiannya itu ada dua, yaitu menggunakan analisis deskriptif dan juga metode ekonomi value added dengan menggunakan beberapa rumus, yaitu analisis NOPAT, selanjutnya analisis biaya modal tertimbang, selanjutnya analisis EVA. Yang dimana saya dapatkan langkah penelitiannya itu ada di bagian sini, yaitu metode analisis data, yang dimana menggunakan analisis deskriptif, metode ekonomi value added yang terdiri dari analisis NOPAT, analisis biaya modal tertimbang, dan lain-lain sebagainya yang sudah terdapat di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya ini selama 5 tahun dari 2012 hingga 2016, nilai EVA dari PT Daya Anugrah Mandiri itu ada beberapa dari hasil penelitiannya itu. Yang pertama itu ada selalu positif, yang artinya perusahaan tersebut berhasil menciptakan nilai tambah yang ekonomis setiap tahunnya. Yang kedua, ada EVA tertinggi atau pendapatan tertingginya dalam jangka waktu dari 2012 hingga 2016. Nah, tertingginya itu ada di tahun 2016 sekitar 5.340.362.692. Sedangkan yang EVA terendahnya itu ada di tahun pertama atau tahun 2012 yang sebesar 2.911.814. Yang keempat, penurunan WACC-nya itu menunjukkan efisiensi biaya modal sebagiannya karena peningkatan proporsi utang yang lebih murah dibandingkan ekuitas.
Nah, dari hasil penelitian tersebut saya dapatkan ada di sini, yang dimana dalam beberapa tahun dari 2012 hingga 2016 itu mengalami surplus, dan surplus tertingginya itu berada di 2016 sekitar 5.344.362.662, sedangkan yang terendahnya itu ada di 2012. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan jurnal. Nah, di sini saya bisa menarik beberapa kelebihan yang bisa saya dapatkan dari jurnal ini. Yang pertama itu ada aplikasi EVA yang sangat struktur dan cocok digunakan dalam sektor otomotif yang pada modal. Yang kedua itu ada data yang disajikan lengkap dalam bentuk tabel, serta rumus-rumusnya itu mudah dipahami untuk kita semua. Ketiga, data kuantitatifnya itu disajikan lengkap, seperti ada NOPAT, ROIC, WACC, hingga EVA dalam per tahun, membuat hasil dapat diverifikasi ulang. Sedangkan untuk yang kelemahan jurnalnya itu yang pertama, tidak ada pembahasan mendalam mengenai hasil EVA tersebut, bisa mempengaruhi strategi ataupun kebijakan internal perusahaannya. Yang kedua, keterbatasan waktu dan ruang lingkupnya itu, yang dimana hanya satu perusahaan saja dan hanya satu perusahaan dan satu cabang saja yang dianalisis, bukan dari cabang-cabang lainnya. Hanya saja di jurnal ini satu perusahaan, satu cabang saja yang dianalisis di dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, referensi sebagian besar klasik, kurangnya mencantumkan literatur terbaru setelah 2015. Baik, jadi setelah saya review dari jurnal ini, bisa saya menarik kesimpulan bahwasanya dalam kinerja keuangan PT Daya Anugrah Mandiri Cabang Palopo dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu dapat memberikan nilai tambah yang ekonomis. Jadi hal tersebutlah diperkuat bahwasanya hasil analisis EVA-nya dari tahun 2012 sampai 2016 pada PT Daya Anugrah Mandiri Cabang Palopo yang bernilai positif, yang berada di atas angka nol dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Maka disarankan agar perusahaannya tersebut mengurangi penggunaan modal pinjaman untuk membelanjai aktivitas usahanya. Hal ini juga dimaksudkan agar perusahaan tersebut mengurangi beban bunganya. Baik, selanjutnya saya akan mereview jurnal dengan judul Market Value Added atau MFA, nilai tukar rupiah dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Nah, kita langsung saja langsung ke bagian identitas jurnalnya. Identitas jurnalnya ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada judul. Judulnya adalah Market Value Added MFA, nilai tukar rupiah dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Yang kedua ada jurnal. Nah, jurnalnya ini berasal dari instansi riset akuntansi. Bisa dilihat di sini ataupun logo instansinya ini. Selanjutnya volume dan halaman.
Volumenya 5, nomor 1 Juni 2024. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya penulis jurnal ini yaitu Anik Murniati, dan dengan reviewnya dengan saya sendiri M. Ramadan Okta Pratama dengan NIM 222003172. Tanggal reviewnya 24 Mei 2025 dengan nomor ISSN yaitu 27752267. Dengan link jurnalnya sudah saya cantumkan di tabel berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian hasil review jurnal. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, di dalam latar belakangnya ini perusahaan telekomunikasi bersaing untuk menyediakan layanan terbaik kepada konsumennya. Persaingan ini mendorong kreativitas dan inovasi untuk menciptakan teknologi baru yang mendukung perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Sektor telekomunikasi ini juga merupakan salah satu industri yang tetap tangguh meskipun dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dari latar belakang ini saya dapat di bagian pendahuluannya. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini saya dapatkan di bagian abstraknya, yaitu bertujuan untuk menganalisis hubungan antara market value EBIT, nilai tukar rupiah, dan laba akuntansi terhadap rektur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Market value EBIT ini merupakan indikator nilai pasar tambah yang mencerminkan nilai yang telah ditambahkan oleh perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi para pemegang saham. Selain itu juga, nilai tukar rupiah dihubungkan dengan kondisi ekonomi dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya kita langsung ke bagian subjek penelitian. Nah, dari hasil review saya dari jurnal ini, subjek penelitiannya itu menggunakan data dari 15 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI, yang dimana menyajikan laporan keuangan selama periode dari 2020 hingga 2022. Bisa dilihat pada bagian data-data berikut ini. Di sini ada kode perusahaannya, terus juga ada market value dari periode 2020 sampai 2022. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya asesmen data. Nah, dari asesmen data ini market value EBIT dihitung dari selisih antara nilai pasar perusahaan dari total ekuitasnya. Yang pertama itu ada nilai kurs tukar rupiah. Yang kedua itu ada laba akuntansinya. Yang ketiga ada rektur saham, yang dimana saya menemukannya di sini. Yaitu yang pertama itu ada rektur saham, yang kedua itu ada nilai tukar, dan yang ketiga itu ada laba akuntansi. Laba akuntansinya di bagian sini yang ada di dalam tabel di sini. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitiannya ini menggunakan dua jenis data kuantitatif berupa angka dan data kualitatif yang telah diangka. Sumber data yang digunakan ini adalah data sekunder, yang artinya data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan sudah ada dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain.
Nah, dari metode penelitian ini saya mendapatkannya di bagian metode penelitian. Di bagian sini yang sudah saya stabilo. Selanjutnya ada langkah penelitian. Nah, langkah penelitian ini yang pertama itu ada menggunakan sampel perusahaan, yaitu terdiri dari 15 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Yang kedua itu ada mengumpulkan data MFA, nilai tukar, laba akuntansi, dan retur saham selama 2020 sampai 2022. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik dalam memastikan kelayakan model regresi. Yang keempat, melakukan regresi linear berganda. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan dari uji hipotesi. Nah, semua itu saya dapatkan dari data-data ini yang berada di metode di hasil pembahasannya di bagian sini yang sudah saya stabilokan. Nah, di sini. Selanjutnya hasil penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa saya kutip. Yang pertama itu MFA memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,032, yang dimana menunjukkan bahwa MFA ini mempengaruhi terhadap retur saham. Yang kedua itu nilai tukar memiliki nilai signifikan sebesar 0,056. Dan yang terakhir itu ada laba akuntansi yang dimana memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,000 dibandingkan 0,05, menunjukkan bahwa laba akuntansi ini berpengaruh terhadap retur saham. Nah, dari hasil penelitian ini saya dapatkan di bagian hasil analisis di dalam jurnal tersebut. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada kelebihan jurnal. Nah, dari beberapa yang sudah saya baca dari jurnal ini, saya menarik kesimpulan dari kelebihan jurnal ini. Yang pertama itu jurnal ini menggunakan data panel 3 tahun yang relevan dan cukup lengkap. Yang kedua, mengaplikasikan uji asumsi klasik untuk memastikan validaritas model regresi. Yang ketiga, menyediakan analisis deskriptif yang mendalam. Terus untuk kelemahannya ini ada beberapa kelemahan yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu nilai koefisien determinasi tergolong rendah, hanya 25,3% saja, yang dimana menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi retur saham, namun tidak diikut sertakan. Yang kedua, tidak ada pembahasan yang mendalam terkait kondisi pasar modal yang berada di Indonesia selama periode tersebut, yang mungkin saja mempengaruhi hasil. Selanjutnya, yang ketiga ada laba akuntansi yang berpengaruh negatif, namun tidak ada penjelasan secara rinci mengenai hasil bertolak belakang dari teori umum. Baik, yang sudah saya jelaskan ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari jurnal ini yang pertama, MFA dan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Yang kedua, nilai tukar rupiah tidak terpengaruh terhadap retur saham perusahaan telekomunikasi di BEI. Selanjutnya, implementasi penting untuk bagi investor agar mempertimbangkan MFA dan laba akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. Baik,
Demikian yang bisa saya review dari kedua jurnal ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.